betapa pentingnya memahami jalan damai Tuhan. Jadi mengapa penting memahami jalan damai Tuhan? Yang pertama, supaya orang banyak itu mengenal diri dan memahami problematiknya dan solusinya dalam Tuhan dan tidak menjadi orang terhukum. Kadang-kadang saudara, kita tidak mengenal diri di dalam seluruh daripada aliran kehidupan kita, dinamika kita. Dan aliran dinamika kita kadang-kadang itu tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, tanggung jawab kita sebagai seorang ibu, tanggung jawab kita sebagai seorang anak, tanggung jawab kita sebagai seorang pekerja, tanggung jawab kita sebagai seorang usahawan. Kadang-kadang aliran hidup kita juga menyangkut masalah hal yang harus kita kerjakan, hal-hal yang harus kita selesaikan. Jadi jangan berpikir saudara mengenal diri hanya secara fisik, tidak. Mengenal diri kadang-kadang berkaitan dengan aliran kehidupan kita secara komprehensif. Nah disitulah kadang-kadang problematik kita itu tidak punya satu kepekaan. Yang kedua, supaya kita minimal bisa mempersiapkan diri. Dan kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tuntut untuk kita menyenangkan Dia. Jadi di dalam bagian inilah saudara, kalau engkau mengerti jalan damai Tuhan, Kristus sudah diberikan kepada kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita damai dengan Tuhan, kita damai dengan diri, kita damai dengan orang lain, kita damai dalam nilai komunitas kita. Saat itulah kita baru tahu engkau dipersiapkan untuk menjadi peacemaker Tuhan. Peacemaker Tuhan artinya di mana engkau hadir, engkau dituntut menyatakan damai Tuhan. Di mana engkau hadir, kehadiranmu mengalir damai dalam dirimu untuk orang lain terberkati. Jadi di dalam bagian inilah saudara, betapa penting kita memahami jalan damai Tuhan. Memahami Kristus adalah Mesias yang sejati. Kristus adalah juru selamat satu-satunya dunia yang harus lahir dalam hati kita. Dan jikalau kita sudah damai dengan Tuhan, kita damai dengan diri, kita damai dengan orang lain, kita damai dengan lingkungan kita, maka panggilan kita adalah peacemaker, bukan troublemaker. Maka orang Kristen tidak suka menambah-nambahkan masalah dan tidak suka membesar-besarkan masalah. Kita hadir justru masalah itu terhilang karena kita mencintai damai. Yang ketiga, supaya kita tidak tersesat dalam jalan damai yang palsu. Orang-orang Yahudi terjebak dalam jalan yang palsu. Seolah-olah mereka melakukan hukum Taurat itu adalah jalan. Dengan kekuatan diri mereka. Kalau mereka ingin melakukan Taurat, silakan lakukanlah Taurat dari kitab Pentateuch yang tertulis dalam kitab. Bukan apa kata ahli-ahli Taurat. Jalanmu damai itu adalah bukan menunjukkan engkau orang penting. Supaya engkau dibukakan jalan. Bukan. Bagaimana engkau harus menyatakan damai Tuhan melalui Injil yang diberitakan. Jadi kadang-kadang saudara, kita tuh terjebak dengan damai palsu. Punya rumah, rasanya damai. Rumahnya besar, damainya juga makin besar. Ternyata sebelum dinikmati semuanya itu, engkau mati. Jadi hidup kadang-kadang singkat. Kenapa? Satu peristiwa yang langsung menentukan hidupnya, kontrak di dunia ini berakhir. Maka damai yang sejati daripada Tuhan justru memimpin kita selalu siap ketemu Tuhan. Kenapa seperti demikian? Karena iman kita menggairahkan kita untuk selalu mau ketemu Tuhan. Jadi di dalam bagian inilah saudara, pahamilah jalan Tuhan melalui iman. Pahami jalan Tuhan melalui ketaatan. Memahami jalan Tuhan dalam damainya. Kita butuh keberserahan total padanya sebagai sumber pemelihara kita. Sumber daripada jaminan hidup kita. Sumber daripada penolong kita. Nah di dalam bagian inilah kita paham. Kenapa Tuhan mengatakan, pahamilah jalan damaiku. Hidupmu akan indah. Pahamilah jalan damaiku. Hidupmu akan memiliki masa depan. Kalau tidak, kamu akan menjadi orang yang terhukum. Karena aku adalah sumber hidup. Akulah penentu hidup. Akulah yang menjamin hidup itu sendiri.